juga bagi kita ya pendengar di dalam melaksanakan ibadah sholat wajib ya yang lebih penting lagi sesuai dengan waktunya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa masing-masing waktu sholat itu ada batasnya begitu ya, Ya, Ustadz ya. Nah misalnya kayak waktu sholat subuh ini Ustadz, kalau kita ketiduran, ah, nah itu kalau bangunnya ketika matahari sudah terbit. terbit, Ya. itu bagaimana kira-kira Ustadz? Nah, kalau memang benar-benar tertidur, berlakulah hukum bagi orang yang baru tidur, segeralah. Kalau memang BAB lah dengan tenang. Kalau mau buang air kecil, buang air kecil lah. Walaupun sudah telat, beruduklah dengan apa kalau hanya beradas kecil ya. Tapi kalau memang sudah berhadas besar bagi suami istri misalnya, ya tetap saja mandi dengan patut. Nah, terus siap-siap untuk salat walaupun matahari sudah terbit. Kalau memang benar-benar tertidur. Iya. Tapi itu ya jangan terjadi seringkali. Kan ada saatnya memang betul-betul kelelahan walaupun orang azan dengan lantang dekat rumah dengan masjid tapi benar-benar tertidur. Sekalipun nenek kakek misalnya ya. Jangan malu pula salat subuh kalau hari sudah pukul 7 pagi karena tertidur. Tapi khusus anak-anak baru masa pertumbuhan sudah dibangunkan, berat dia. Kiranya dia bangun itu ya sudah terbit pula matahari. Tetap dididik salat. Pokoknya tidak boleh tinggal salat. Iya. Iya, baik Ustadz. Ini berarti tidak perlu juga terburu-buru begitu ya? Oh enggak, tentu jangan pula berleha-leha. Sebab terburu-buru masa buang air kecil terburu-buru nanti tidak sempurna keluarnya. BAB harus sampai tuntas. Iya. Baik. Nah misalnya ada kasus Ustadz, ini ketika bangun sholat subuh, terus kita separuh antara sadar dan tidak sadar karena biasanya terbangun itu karena alarm misalnya Ustadz. Oh ya. Terbangun sadar dan tidak sadar kemudian mematikan alarm kemudian tidur lagi. Oh, nah nanti bangun setelah matahari terbit itu hukumnya bagaimana Ustadz? Oh ya. Nah, kalau memang ada fisik orang dan alam sadarnya mungkin ya, saya tidak ahli di bidang itu. Memang di luar kemampuannya, kalau dia buat tidur mungkin dia pusing. Memang begini tertibnya. Begitu bangun, ya boleh badan diputar kiri, kanan. Jangan langsung duduk, nanti pusing. Tidur miring kiri, miring kanan. Tapi berjuang untuk tidak tertidur. Ada kalanya boleh punggung tangan ini diusap-usapkan ke bagian mata supaya ada lah ya rangsangan. Sudah tu duduk sejenak, jangan langsung jalan karena masih sempoyongan. Karena dalam ilmu saraf disarankan ya duduk dulu. Nanti pusing sampai di kamar belakang, jatuh, terhempas, lalu nanti pecah kepala bagian belakang ya maut dia. Jadi begitu. Kalau tidur lagi itu jatuhnya kalau sudah terbit nanti matahari tidak boleh sholat. Iya, enggak boleh lagi karena tadinya kan sudah bangun. Sudah bangun ya, walaupun sadar nggak sadar gitu mematikan alarm gitu ya Ustaz. Iya, itu kan malah disengaja ya. Padahal tuh alarm sudah dijadikan sudah berhasil membangunkan. Mestinya jangan tidur lagi, berjuang untuk bangun. Baik Ustaz, kita juga terima penelpon di pagi ini bagi pendengar. Silakan bergabung di 0751 812 878 atau di WhatsApp kita di 0811 66 66 975. Halo Pro 1 dari Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Ajo. Iya, selamat pagi juga. Baik, Ajo silakan pertanyaannya Ajo. Ya, Assalamualaikum Al-Mukarram Ustaz Pade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ajo. As-samsu wal qamar bisnisbat. Iya. Jadi menurut peraturan bulan itu kan hisab itu memang benar. Jadi waktu subuh sekarang Gusri itu di 5 kurang 1 atau jam 5 dia. Kalau di jadwal kita jam 5 pas aja. Waktunya 8 menit baru salat subuhnya. Nah, jadi kalau kita salat tuh bagaimana Pak De? Ya waktu belum masuk kita salat. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengerti dia salat. Siapa yang menanggung itu kesalahan itu? Yang kedua tadi salat Isya itu kan jam 12 paling lama. Ada orang jam 3, jam 4 salat subuhnya. Nah, bagaimana Salat Isya ya. Salat Isya ya. Nah, ya
ini instruksi untuk Gus. Ini masalahnya kan salat ini nggak bisa main-main ibadah. Kalau kita dulu kan nggak mungkin. Terlalu lama pun itu nggak mungkin. Jadi pada waktunya lah itulah dalam surah An-Nisa tadi kan. Salatlah engkau pada waktunya. Nah, itu. Terima kasih Pak De pencerahannya. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di RRI Padang sebenarnya dilema. Sebenarnya mau mengikuti azan subuhnya yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan juga sudah didukung oleh MUI Sumbar. Maunya kan seperti itu. Tapi karena jadwal salat subuh dari Kemenak tetap seperti yang semula, jadi memang masalah ijtihad tidak mengklaim ini yang benar, ini yang salah, kan itu ceritanya. Hanya saja secara ilmiah perjuangan menambah atau menunda waktu subuh ini tidak setahun 2 tahun, tapi sejak 2007, 2008 dan seterusnya sudah sampai. Bahkan kalau Malaysia itu lebih duluan daripada Indonesia ya, menambah waktu subuhnya atau mengundur waktu subuhnya 8 menit itu Februari 2020 ya. Nah mungkin ini boleh misalnya seperti Ajo ya, kan pendengar setia kita, boleh menurut saya ya sebagai narasumber juga, boleh masukkan surat ke RRI ya dengan pertimbangan begini, nanti pimpinan kan rapat. Nah, saya bakal bagus duduk bersama MUI, Majelis Tarjih, dari ulama dari Nahdlatul Ulama, dari Kemenak, lalu jika perlu diadakan workshop atau kajian ya, sehingga nanti ada kesepakatan bersama. Memang menjadi dilema, kok RRI cepat sekali azannya, bisa saja seperti itu. Karena mendengar azan di RRI, orang yang mau berangkat ya waktu subuh, Padang dan sekitarnya sudah masuk. Buktinya apa? RRI sudah mengumandangkan azan. Pada waktu tinggal 8 menit lagi misalnya. Masih bisa orang bertahajud, masih bisa bersahur, logikanya begitu. Tapi menurut saya, misalnya untuk Ajo, mewakili pendengar yang peduli, ini kan ilmiah ya, karena ibadah. Ini pendapat saya pribadi, boleh layangkan surat, nanti pimpinan di RRI mungkin bisa rumbuk, lalu dibangun kajian bersama, sehingga nanti segala sesuatu kalau dikomunikasikan dengan ya dasar silaturahim untuk mengangkat ketinggian ilmu, saya rasa ada jalan cerah. Jalan tengahnya begitu ya, Ustaz. Iya. Baik. Terus yang kedua apa tadi tuh? Bagaimana kalau sholat isyanya sudah lewat? Ya lewat ya. Nah, begini, saya tentu tidak ada hak berfatwa. Cuman pendekatan ilmu begini, ada hadis sahih bisa dijadikan hujah. Waktu Isya itu sampai tengah malam yang pertengahan. Tapi saya sejak dari SD dan beberapa tahun di Padang masih memakai paham waktu Isya itu panjang. Berapa panjangnya sampai jam subuh. Jadi dalam hadis ini tidak begitu. Terus saya dialog dengan Dr. Zulkarnaini ya. Dia 2 kali periode ketua MUI, kalau dia ketua Komisi Fatwa MUI Sumbar dan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode yang lalu. Saya pernah diskusi beberapa tahun yang lalu dengan beliau. Dalam penelitian Rasulullah tidak pernah salat Isyanya itu lewat dari pukul 11 malam. Kalaupun terlambat ya, tapi tidak lewat dari pukul 11 itu. Terus dalam keterangan lain, Nabi menyarankan seseorang jangan tidur dulu kecuali sudah salat Isya. Jadi supaya tidur berkah, nanti bangun ya tinggal tahajud, witir gitu. Jadi untuk berhati-hati ya baguslah salat tepat pada waktunya. Maka rahasia Allah, mengapa maghrib ke Isya itu singkat sekali, supaya orang lebih pasti sebelum tidur dia sudah salat. Kapan waktu Isya itu? Belum pukul 8 waktu setempat, pukul 8 malam waktu setempat, waktu Isya sudah masuk. Jadi kanak-kanak, pengantin baru, kakek nenek, ayah ibu bisa salat Isya pada waktunya. Tapi coba kalau waktu Isya itu pukul 11 malam baru boleh
dilaksanakan. Tentu semua orang sudah tidur. Nah, saya kira itulah pendekatannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ya, sama. Juga kita sapa penelpon yang berikut ini. Halo, Persatu dari Padang. Assalamualaikum. Halo. Halo. Kita sapa penelpon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dengan Halo, siapa ini? kurang keras ke HP ini, Pak. Oh iya. Halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, sepertinya agak delay ya penerimaannya di sana. Ke HP ini, Pak. Yang menelpon. Ya, halo, di pagi ini. Mungkin bisa dicoba kembali untuk bergabung di Mutiara Pagi mengenai topik kita yaitu waktu sholat menurut hisab astronomi. Halo, Persatu dari Padang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Albert di Lubuk Buaya. Oh iya. Pak Albert di Lubuk Buaya. Silakan Pak Albert pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai waktu subuh ini kita lihat masih belum sepakat untuk menambah 8 menit. Iya. Kira-kira kendalanya di mana ya Pak Ustaz? Kalau memang sebegitu urgennya dan pentingnya, tidak berarti salat subuh belum masuk waktu, kenapa tidak dijadikan ketetapan pemerintah saja Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar begitu ya Ustaz, maksudnya iya. Di waktu 8 menit ini salat subuh kita jadi tidak sah gitu ya? Atau gimana sebenarnya? Iya, kalau pendekatan ilmu ya, misalnya ya maghrib, matahari baru terbenam separuh, oke? Separuhnya masih tampak. Iya. Kan belum boleh berbuka bagi yang puasa, belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal untuk terbenam keseluruhan 1/4 menit sudah hilang dia tuh. Iya. Tetap saja tidak boleh. Tetap belum boleh. Bersabarlah menunggu 1/4 menit, baru mataharinya hilang, matinya terbenam, baru azan. Bayangkan kalau waktu subuh belum masuk 8 menit lagi, terus sudah dikumandangkan waktunya, azannya. Berarti matahari belum terbit gitu ya Ustaz ya? Bukan, kedudukan matahari itu belum menghasilkan fajar. Kan salat subuh itu harus ada fajarnya. Sampai Allah bersumpah, wa subhi idza tanaffas, demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi tidak boleh salat subuh itu gelap gulita. Harus ada fajar lebih dahulu. Kemudian surat Al-Baqarah 187, kita boleh makan minum di malam hari bagi yang berpuasa, tapi awas, hanya boleh sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Kalau fajar sudah terbit, stop makan minum, dan di saat itu baru azan subuh boleh dikumandangkan. Begitu azan subuh dikumandangkan, sempurnakan puasamu sampai malam. Maka menahanlah mulai fajar itu atau subuh masuk itu sampai malam, maksudnya matahari terbenam. Sampai begitu. Jadi kalau misalnya azan subuh tetap memakai jadwal yang lama, ini pendekatan ilmu ya, menyebut sah tidak sah itu karena ini masih terjadi perbedaan pendapat, kita kan saling menghormati. Tapi karena ini sudah dikaji, mengapa tidak diindahkan gitu ya. Terus yang bertahan dengan metode yang lama, sejauh mana kebenarannya tuh ya. Jadi mungkin seperti itu. Maka saya melalui forum ini yang punya mengambil kebijakan arif, supaya nanti ya umat kita, mengapa subuhnya kok tidak sama gitu ya. Jadi ini kan sudah dikaji. Misalnya bagi pejabat, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan masyarakat secara umum yang sudah berulang kali, apakah sekali atau berulang kali ke Mekah dan Madinah, itu sana kalau sudah salat subuh selesai, keluar dari masjid, hari sudah terang benderang. Kalau kita di Padang atau Indonesia secara umum, ya sudah selesai salat subuh, zikir, doa, keluar,
masih gelap gulita. Ini apa ya, perlu di istiqamah apa? Karena saya mengikuti pertemuan terakhir di Bukit Tinggi, tapi sepertinya dari pihak pemerintah ya, penyelenggara dari Kementerian Agama lah, atau yang membidang itu masih menginginkan jadwal subuhnya yang lama. Oke. Ini berarti ada pengkajian ulang mungkin ya Ustadz ya tentang metode penentuan waktu sholat ini, dan ditemukan bahwa kenapa 8 menit itu Ustadz? Nah, 8 menit itu begini. Kalau dulu posisi matahari min 20 derajat di bawah ufuk. Oke. Ternyata fajar belum terbit. Tapi naik matahari 2 derajat lagi, dari min 20 naik 1 derajat min 19. Naik 1 derajat lagi min 18. Setelah min 18 naiknya matahari, ada fajar terbit. Itu sudah dilakukan penelitian abad keempat dulu ya, 1000 tahun yang lalu. Bahwa ada temuan cukup banyak matahari setinggi min 18 derajat di bawah ufuk timur itu sudah ada fajar. Jadi angka ini sudah disepakati. Terus 8 menit, kenapa 8 menit? Jadi untuk naik 1 derajat butuh waktu 4 menit. Naik dari min 19 ke min 18 butuh 4 menit lagi. Jadi 4 kali 2 adalah 8 menit. Jadi mudah sekali. Kalau tadinya ya masih yang memakai jadwal yang lama, subuhnya itu pukul 5, jangan azan pada pukul 5 itu, karena fajar belum terbit. Masih bisa orang tahajud, masih bisa orang berduha, bersahur bagi yang tidak puasa, kalau belum ya. Resikonya itu. Mungkin menurut saya, kita di RRI, mungkin tentu dari kita ya, dari pihak RRI baru ada respon, kiranya ada masukan atau ada surat resmi, ini dari pendengar nih misalnya ya. Nanti si pendengar yang kirim surat, betul-betul suratnya dikawal, kapan ini direspon dari pihak RRI. Kami butuh pencerahan RRI, penyatukan umat, informasi yang aktual. Misalnya Pro 1 setiap pagi ini kan ditunggu-tunggu ya, sekalipun dalam perjalanan atau sedang memasak di dapur, didengar ini Mutiara Pagi, walaupun waktunya terbatas. Gitu. Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Tapi untuk saat ini ya kita mengikuti waktu sholat subuh yang ada atau dilambatkan 8 menit itu mungkin masih belum pasti juga begitu ya, Ustadz ya. Maksudnya masih dirundingkan ya. Ya, kan sebenarnya saya sebagai narasumber di sini selalu menitip kalender dari Muhammadiyah. Itu dipakai ya. Tapi karena 3 tahun terakhir ini karena jadwal subuh berbeda, nah RRI kan di bawah naungan pemerintah, tentu masih mengikuti jadwal dari Kemenak. Dari sisi itu kan kita sangat memaklumi. Tapi karena di Sumatera Barat, bagaimana pula nanti kita di RRI mengakomodir ini. Lalu kalau misalnya tetap bertahan, memakai yang lama, kenapa? Lalu kalau misalnya diikuti yang baru, resikonya apa? Kan bisa saja seperti itu. Apakah ada resiko dalam bentuk semacam punishment, misalnya teguran, itu kan perlu juga dikaji. Yang penting didiskusikan lebih dulu, sehingga nanti kalaupun ada perubahan, apa dasarnya. Sehingga begitu. Baik Ustadz, ini karena sudah di penghujung waktu juga. Terima kasih atas penjelasannya di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini Ustadz. Dan mungkin bagi Ustadz kita ucapkan terima kasih juga. Selamat beraktivitas. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Ikuti informasi lainnya bersama kami di Pro 1 RRI pada kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.